Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, saya juga akan membuat video tutorial untuk bagaimana cara mengedit sebuah gambar atau model yang sudah kita buat. Pertama-tama saya jelaskan dulu. Di sini ada ada toolbar edit, yaitu terdiri dari beberapa icon untuk mengedit. Yang pertama adalah move, kemudian push and pull, kemudian rotate, kemudian ada follow me, skala, dan offset. Oke, langsung saja saya praktekkan. Pertama kita buat modelnya dulu. Oke, ini kita buat modelnya 5 cm ini 10 cm. Oke, di sini teman-teman ingin memindahkan gambar ini sejauh jarak yang teman-teman inginkan. Oke, kita klik dulu gambarnya atau model yang ingin kita pindahkan, kemudian kita klik ikonnya dan kita klik titik pertama untuk jarak perpindahan. Misalnya dari titik sini kita ingin memindahkannya sepanjang yang teman-teman inginkan, misalnya 10 cm. Otomatis perpindahannya dari titik awal ke titik selanjutnya, yaitu sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi. Untuk icon move ini teman-teman juga bisa, fungsinya juga bisa sebagai untuk mengcopy objek menjadi beberapa copy sesuai jumlah yang teman-teman inginkan, ataupun straight, yaitu memanjangkan ukuran dari ukuran sebelumnya. Oke, kita coba buat untuk mengkopinya. Pertama-tama kita klik atau kita drag gambar atau modelnya, kemudian kita klik ikonnya. Nah, untuk mengcopy kita harus menekan tombol kontrol sekali. Kita tekan tombol kontrol sehingga kursornya ada tanda tambahnya atau plus. Kemudian kita klik titik acuan untuk jaraknya. Misalnya kita ingin mengcopy sejauh 12 cm. Nah, untuk jumlahnya teman-teman bisa mengetikkan kembali, yaitu X, kemudian masukkan nilai yang ingin teman-teman masukkan jumlahnya, misalnya 4. Otomatis gambar yang awal kita copy sebanyak 4 out. Sesuai dengan nilai yang sudah teman-teman masukkan tadi. Oke, kita coba lagi. Kita drag dulu gambarnya, kemudian kita klik icon, kemudian kita klik
tombol kontrol pada keyboard sekali, sehingga kursornya akan ada tanda plus atau tambah. Kemudian kita klik titik acuan untuk jaraknya. Sana kita masukkan 15. Kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan juga teman-teman ingin mengcopy jumlah yang teman-teman inginkan, misalnya. Kemudian kita klik ketik X, masukkan nilai jumlah yang ingin kita copy 2, sehingga objek atau model yang kita copy tadi sesuai dengan nilai yang sudah kita masukkan atau jumlah yang sudah kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya untuk icon move ini kita bisa juga memanjangkan sebuah ukuran suatu objek atau model. Oke, kita buat dulu model yang baru, misalnya ini 5,5. Di sini kita berikan dimension untuk memberikan ukuran dulu untuk memastikan apakah sudah benar nanti pada saat kita memanjangkan salah satu garis yang ingin kita panjangkan. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin memanjangkan garis yang ini sepanjang, misalnya teman-teman ingin menambahkan panjangan menjadi 7 cm, otomatis ini garis yang ini kita geser ke sana sepanjang 2 cm agar panjang garis ini sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 7 cm. Oke, kita klik dulu garisnya, dan kita klik icon move, kita klik pada titik pertama, dan kita arahkan ke asis yang merah ini sepanjang 2 cm. Oke, otomatis garisnya sudah berubah panjangnya, yang awalnya tadi 5 cm, setelah kita move atau kita straight sepanjang 2 cm sehingga berubah menjadi 7 cm. Kemudian kita ingin memanjangkan garis yang ini, tentu harus garis yang ini yang kita geser agar panjang garis ini bisa berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita klik garisnya, kemudian kita klik ikonnya, selanjutnya kita klik titik poin pertama, kemudian kita masukkan nilai atau panjang yang ingin kita tambahkan. Setelah kita masukkan 4, sehingga panjang garis ini sudah bertambah sepanjang 4 cm yang awalnya tadi 5 cm. Oke, saya rasa cukup mudah ya teman-teman untuk dipahami. Untuk icon move ini yang fungsinya untuk stretch atau memanjangkan salah satu garis, tentunya garis yang akan kita panjangkan tidak menjadi satu kesatuan dengan garis yang lainnya. Seperti misalnya lingkaran ini, kita tidak bisa menggunakan icon move untuk tujuan stretch atau memanjangkan. Dia hanya bisa untuk mengcopy atau memindahkan saja. Juga untuk polygon, fungsi move di sini
juga hanya bisa untuk memindahkan ataupun mengcopy saja. Untuk memindahkan, memanjangkan salah satu garis ini, tentunya garis yang saling berhubungan ini harus dipisahkan terlebih dahulu, dan nanti bentuknya juga tidak proporsional lagi sih. Seperti ini, misalnya kita klik garisnya, kemudian klik kanan explode curve, sehingga garisnya sudah terpisah satu dengan yang lainnya. Apabila kita menggeser atau memindahkan garis ini, tentu bentuknya akan berubah, tidak sesuai dengan bentuk awalnya dan tidak proporsional lagi. Untuk gambar lingkaran seperti ini, apabila kita menggunakan icon move, mengcopy atau memindahkan, kita harus memilih atau drag gambar secara keseluruhan. Jadi untuk garis dan areanya itu harus terpilih. Apabila kita hanya memilih garisnya, otomatis yang terpindah atau tercopy itu hanya garisnya saja. Terkecuali apabila kita memindahkannya, otomatis areanya ikut. Kalau apabila mengkopinya, kita harus memilihnya semua agar ikut tercopy juga. Selanjutnya kita menuju ke icon push and pull, yaitu membuat gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Oke, ini kita hapus saja terlebih dahulu, kita buat model baru, kita buat dengan line saja. Kita buat sembarang bentuk dulu. Oke, seperti ini. Untuk merubah gambar 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi, tentunya harus sudah terbentuk sebuah area. Apabila area ini tidak terbentuk, maka tidak akan bisa untuk dibuat 3 dimensi dengan icon push and pull ini. Oke, kita klik ikonnya, kemudian kita arahkan area mana yang akan kita jadikan 3 dimensi. Nah, otomatis areanya akan berubah seperti ini, ada semacam titik-titik apabila ikonnya kita arahkan ke areanya. Oke, kita arahkan ke areanya, kemudian kita klik sekali, kemudian kita arahkan ke atas sesuai dengan mengikuti aksis warna biru. Di sini kita bisa memasukkan ketinggian atau panjangnya 1 cm. Oke. Ini kita bisa ukur kembali sesuai dengan nilai yang kita masukkan tadi. Kita buat dengan model lain, misalnya lingkaran, dan ini karena push and pull, kita klik
dan kita masukkan nilainya berapa sepanjang yang kita inginkan. Untuk push and pull juga kita bisa memanjangkan berbagai sisi ya, entah itu depan, belakang, atas, bawah, terserah dari teman-teman ingin memanjangkan atau memendekkannya. Misalnya ini ingin kita pendekkan atau sejajarkan dengan ini, kita klik, kemudian kita arahkan ke sisi yang di sini dan kita klik sehingga dia sejajar dengan sisi yang sebelah ini. Ataupun kita bisa, untuk ini kita bisa sisi sebelah sini kita bisa ketemukan dengan sisi yang satu ini, sehingga akan terbentuk sebuah model baru. Ataupun bisa kita pendekkan lagi atau kita perkecil lagi, jadi tergantung dari keinginan teman-teman semua. Oke, kita buat model baru. Kita kasih lingkaran di tengahnya dan kita kasih poligon di sini, sehingga untuk icon push and pull ini kita akan mengarahkan area mana di antara tiga ini yang ingin kita naikkan atau kita tinggikan. Oke, kita klik ikonnya, kemudian kita pilih area yang kita panjang atau tinggikan. Misalnya lingkaran, kita naikkan. Oke, kemudian ini bisa juga kita mau kita naikkan juga, terserah dari teman-teman semua. Atau kita bisa melubangi area yang ini sesuai bentuk dengan poligon ini. Oke, kita klik dan klik areanya dan kita arahkan ke sisi paling bawah agar tercipta sebuah lubang. Oke, di sini untuk ini sebenarnya sudah terbentuk sebuah lubang. Kita bisa juga untuk menutupnya kembali. Untuk menutup lubang kita tinggal bisa menghapusnya saja, ataupun misalnya kita ingin memotong daerah ini. Seperti ini misalnya kita buat ini, yang ini kita hapus, kemudian kita bisa potong seperti ini. Oke, saya rasa ini cukup mudah sekali untuk dipahami membuat objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Jadi teman-teman bisa mempelajari atau berlatih membuat bentuk-bentuk apa saja sesuai dengan keinginan teman-teman untuk merubahnya menjadi 3 dimensi.
ini. Oke, icon selanjutnya yaitu rotate, yaitu memutar objek atau model gambar. Oke, untuk ini kita buat dulu contohnya gambar 2 dimensi dulu. Kita ingin memutar gambar ini misalnya ke arah atas ataupun ke bawah. Oke, pertama-tama kita drag semua gambarnya atau modelnya, kemudian kita klik icon rotate. Selanjutnya kita tentukan titik center atau pusat perputarannya. Itu terserah dari teman-teman semua di bagian mana, sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Misalnya kita ambil titik di sini perputarannya, dan kita klik, kita arahkan ke sesuai aksis warna merah. Kita klik, kemudian kita arahkan, kita ingin memutarnya ke atas ataupun ke bawah dengan sudut atau sudut perputaran yang teman-teman inginkan. Misalnya kita ingin memutarnya sebesar sudutnya 45 derajat. Sehingga model atau objek tersebut sudah berputar sebesar 45 derajat. Ataupun bisa kita putar kembali, misalnya sini kita kembalikan lagi ke posisi awal. Nanti kita arahkan ke bawah tadi, masukkan lagi sesuai dengan sudut yang kita masukkan tadi, pertama 45, sehingga bentuknya kembali semula. Untuk icon rotate ini di sini juga fungsinya bisa juga untuk mengcopy atau men-stretch garisnya atau mengcopy objeknya sesuai dengan sudut dan jumlah yang kita inginkan. Oke, kita drag gambarnya, kemudian kita klik ikonnya, kemudian kita klik titik pusat perputarannya, kita klik. Kemudian untuk mengkopinya kita tekan lagi tombol kontrol sekali, sehingga akan berubah ada tanda plus pada kursornya. Dan kita arahkan, ini bebas kita arahkannya. Kalau kita arahkan mengikuti aksis merah, kemudian kita ingin mutarnya sesuai keinginan kita, berapa derajat atau sudut kemiringannya. Oke, misalnya 90, kita klik, kemudian kita masukkan lagi jumlahnya. Kita ingin mengcopy jumlah yang kita inginkan, itu kita ketikkan X, kemudian kita masukkan nilainya misalnya 2, kemudian enter, sehingga objek yang awal tadi tercopy menjadi 2 sesuai perputaran sudutnya dan sesuai dengan pusat perputarannya. Oke, kita buat lagi contohnya seperti ini. Kita buat sudut perputarannya misalnya di sini. Oke, kita klik gambarnya, kemudian kita klik ikonnya, kita klik di pusat perputarannya yang sudah kita tentukan tadi.
klik. Kemudian untuk mengkopinya kita tekan Ctrl sekali, kemudian kita arahkan kursornya. Kita klik, kemudian kita masukkan jumlahnya, kita ketik X, kemudian masukkan jumlahnya misalnya 3, kemudian enter, sehingga objek yang pertama tadi sudah tercopy sebanyak 3 dengan sudut perputaran dan titik atau titik center perputarannya. Oh ya, buat teman-teman, mungkin ada teman-teman yang ingin belajar AutoCAD dan belum sempat menonton videonya, nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa menontonnya untuk yang ingin belajar menggambar menggunakan program AutoCAD. Oke, selanjutnya kita memutar objek 3 dimensi dengan icon rotate ini. Oke, kita buat objek 3 dimensinya dulu. Sebenarnya fungsinya sama dengan 2 dimensi tadi, caranya sama. Oke, kita pilih dulu gambar yang ingin kita putar. Kemudian klik ikonnya, kemudian kita tentukan titik pusat perputarannya. Setelah kita titiknya sembarang aja dulu ya. Oke, setelah kita putar ini sebesar sudut yang kita inginkan, 90. Oke, ataupun bisa mengkopinya. Kita klik titik pertama, kemudian kita klik tombol Ctrl pada keyboard. Oke, dan kita arahkan. Oke, selanjutnya kita bisa memasukkan jumlahnya, yaitu ketik X, kemudian kita masukkan jumlahnya misalnya 3. Oke, sehingga objek 3 dimensi yang awal tadi kita copy sesuai dengan sudut yang kita inginkan dan sesuai dengan titik pusat perputaran sebanyak jumlah yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kita lanjut ke icon selanjutnya, yaitu follow me, yaitu membuat objek 3 dimensi mengikuti garis bantu atau pad. Pertama-tama kita buat objeknya. Misalnya kita membuat sebuah pipa. Kemudian kita buat garis bantu atau padnya sesuai bentuk yang kita inginkan. Ini kita pakai line, kita buat dari titik pusatnya saja atau center lingkaran. Ini kita arahkan aksis yang biru ke atas dan aksis yang merah, kemudian kita ikuti lagi aksis yang hijau. Untuk arahnya itu sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Nah, ini saya hanya mencontohkannya saja. Oke, sebelum kita membentuk lingkaran ini menjadi objek 3 dimensi, kita harus menyatukan garis-garis ini menjadi
satu kesatuan atau menjadi garis polyline, itu kita bisa memilih semua garisnya. Oke, kemudian kita klik kanan, kemudian di sini ada weld edge, kita pilih ini, klik, sehingga garisnya sudah menjadi polyline atau menjadi satu semua. Oke, kemudian kita klik garis bantu atau padnya. Kemudian kita klik ikonnya follow me. Selanjutnya kita pilih area yang ingin kita jadikan 3 dimensi sesuai dengan garis bantu atau pad. Oke, ini otomatis terbentuk sebuah objek 3 dimensi dari sebuah lingkaran tadi. Untuk icon ini dalam pembuatan misalnya jalur pipa lebih cepat ya gambarnya dengan menggunakan icon ini. Di sini juga ada 2 cara. Oke, kita buat yang baru lagi. Nah, ini kita buat padnya dulu atau garis bantunya. Kemudian kita pilih semua garisnya, kemudian klik kanan, kita weld dulu. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu kita pilih padnya dulu ataupun kita klik ikonnya dulu, terserah dari teman-teman semua yang mana lebih mudah atau lebih cepat. Oke, cara yang ini kita copy dulu. Buat cara pertama yaitu kita klik pad terlebih dahulu, kemudian ikonnya follow me nya, kemudian kita klik areanya. Oke, itu cara pertama. Dan cara kedua yaitu kita klik ikonnya dan kita klik areanya. Selanjutnya kita bisa mengikuti garis bantu ini secara manual, kita arahkan. Oke, nah itu ada 2 cara untuk icon follow me. Terserah dari teman-teman lebih mudah mana atau lebih cepat yang cara yang mana, pertama atau yang kedua, terserah dari teman-teman. Untuk padnya sendiri itu dalam membuat padnya itu tidak ada batasan jaraknya ya, terserah teman-teman mau bentuknya sepanjang apa atau bentuknya berliku-liku, terserah dari keinginan teman-teman semua. Nah, seperti ini. Yang terpenting adalah garis ini kita harus jadikan satu dulu, yaitu dengan weld. Oke, kita coba cara pertama, kita klik garis bantunya atau padnya, kemudian kita klik ikonnya, selanjutnya kita klik areanya sehingga terbentuk sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Untuk bentuk modelnya bebas untuk menggunakan icon follow me ini ya. Mungkin teman-teman ingin membuat objek poligon dan membentuk sesuai dengan pad yang teman-teman ingin buat. Nah, seperti ini, ataupun bentuk-bentuk
lainnya segi 4, segi 3, terserah dari teman-teman semua bentuknya. Untuk ikon follow me ini sebenarnya lebih mudah kita dalam membentuk, misalnya kita membuat sebuah kusen rumah, kita tinggal membuat modelnya saja 2 dimensi, misalnya ambil bentuknya ini tanpa ukuran yang kita contohkan saja. Misalnya contoh untuk gambar kusen pintu, kemudian kita buat setnya terserah dari titik mana saja yang teman-teman inginkan, misalnya titik ini dulu, kita pindahkan saja dulu ini ke arah yang kosong. Buat petnya, misalnya kita buat pet mengikuti ini sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Klik garisnya, kemudian klik kanan dan well, kemudian kita pilih ikonnya follow me, sehingga terbentuk untuk pembuatan sebuah model kusen pintu lebih cepat. Mungkin itu trik yang bisa saya berikan buat teman-teman agar bisa membuat gambar dengan lebih cepat. Oke, selanjutnya kita menuju ke ikon skala, yaitu membuat gambar objek atau model, memperbesar atau memperkecil suatu objek atau model sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Pertama-tama kita pilih dulu model atau gambar yang ingin kita perbesar atau perkecil, kemudian kita klik ikonnya. Kemudian untuk titiknya kita bebas untuk menentukan titik penskalaannya. Kita titik ini ingin kita perbesar ataupun ingin kita perkecil, itu terserah dari keinginan teman-teman semua, dan ukurannya otomatis berubah dari ukuran awal. Nah, di sini teman-teman tinggal bisa menyesuaikannya saja dengan ukuran awalnya. Oke, kita coba buat model yang lain, misalnya lingkaran. Ini model 2 dimensi juga kita bisa menskalakannya, kita perbesar ataupun kita perkecil. Untuk objek lingkaran ini, apabila kita ingin menskala sesuai dengan titik center atau pusat lingkaran, kita bisa menekan tombol
kontrol, kita tahan. Nah, di sini ada warna merah, kita bisa klik, kemudian kita bisa mengarahkannya. Apabila kita tidak menekan kontrol, maka untuk penskalannya dia sesuai dengan titik sudut ini dengan titik yang ini. Tapi apabila kita menekan tombol kontrol, maka untuk penskalannya sesuai dengan dari titik pusat ke sudut sini. Nah, ini kita menekan tombol kontrol. Tapi apabila tidak menekan tombol kontrol, maka perputarannya sesuai dengan titik sudut yang merah satu ini, tidak sesuai dengan titik pusat lingkaran atau senternya. Saya rasa perbedaannya hanya di situ. Oke, selanjutnya kita menuju ke icon selanjutnya, yaitu offset, yaitu menggandakan dua buah garis atau lebih. Misalnya seperti ini, kita pilih kedua garis ini, kemudian kita tekan tombol offset, kemudian kita klik, dan kita bisa mengarahkan ke arah ke dalam ataupun keluar dengan jarak yang bisa kita tentukan sendiri seperti ini. Jadi untuk jaraknya teman-teman bisa menentukannya sendiri. Dan untuk icon offset ini garis yang bisa digandakan yaitu minimal 2. Apabila hanya satu garis, tidak akan bisa di offset dengan icon ini. Klik iconnya, otomatis di sini harus 2 garis yang bisa di offset atau digandakan. Apabila cuma satu garis, maka tidak akan berfungsi icon tersebut. Jadi untuk menggandakan dengan icon offset ini, minimal garis yang digandakan yaitu sebanyak 2 buah garis minimal. Nah, untuk icon offset sendiri ini biasanya banyak digunakan buat misalnya seperti membuat dena sebuah rumah, ataupun misalnya kita membuat ketebalan pipa seperti ini. Misalnya kita membuat ketebalan pipa, sehingga area ini bisa kita bentuk menjadi 3 dimensi sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Saya rasa untuk video kali ini teman-teman bisa memahami semua dan lebih dapat dipahami lagi. Yang penting intinya teman-teman sering-sering berlatih dan terus belajar agar bisa memperlancar dalam membuat sebuah desain ataupun model-model yang ingin teman-teman buat semua, seperti membuat model rumah ataupun model-model yang lainnya.
untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan membuat video yaitu menggunakan, misalnya kita memberi tekstur pada objek gambar kita seperti ini misalnya. Dan saya akan memberikan juga tutorial membuat objek menggunakan membagikan kelompok dengan layer, sehingga akan lebih mempermudah lagi dalam membuat objek. Misalnya kita membuat objek banyak dan ingin mengeditnya, tentunya akan bingung dalam memilihnya. Nah, dengan menggunakan layer kita bisa mengelompokkan gambar-gambar yang ingin kita kelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Di sini kita bisa memberikan tekstur pada gambar kita sesuai dengan tekstur yang kita inginkan. Oke, sekian dulu dari saya, dan tunggu video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu garis.